Di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Hai, selamat datang ke Legacy.tv dalam satu lagi video perbincangan melalui Injil Lukas. Dan inilah video yang ke-23 dan kalau kamu belum lagi menonton video-video yang lepas di mana kita sudah membincangkan daripada petikan firman, kita melihat daripada bab demi bab dan juga ayat demi ayat. Dan dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang bagaimana malaikat bertemu dengan gembala dan mengumumkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Itu kita akan perhatikan dalam Lukas bab yang kedua daripada ayat ke-8 hingga ayat ke-20. Nah, kita tidak akan menerangkan satu persatu seperti Bible study. Untuk itu, we encourage you guys to join us dalam Duck Down Deep, dan bersama dengan saya sini ialah beberapa member from Duck Down Deep. Kebanyakan mereka dari luar Malaysia. Tidak. Bersama dengan kita ialah Priscilla. Halo. Yoni. Hai. Dan juga Dex. Boleh macam itu saja. Okay. So dalam petikan ini dan kita sudah mengkaji tentang petikan ini dan juga saya membuat podcast, Legacy.tv podcast, dan saya akan kongsikan link untuk podcast ini di mana saya menerangkan dengan lebih detail lagi, dan kalau kamu minat kamu boleh tengok dekat mendengar petikan ini melalui link yang dikongsikan di bawah. Nah, dalam video ini kita hanya akan membincangkan. Nah, secara ringkas tentang petikan ini saya ringkaskannya kepada dua bahagian. Yang pertama saya melihat tentang pengumuman yang umum yang pertama diberikan. Dan sebelum ini kita melihat tentang pengumuman tentang kelahiran Yesus Kristus diberikan kepada individu-individu. Tapi dalam petikan ini ianya diberikan kepada satu grup yang besar, yaitu para gembala. Dan observation yang kedua yang saya perhatikan secara ringkas, saya juga melihat ini sebagai konsep rohani yang pertama. This is first konsep rohani lah. Sebab kalau kamu baca, ianya berada di padang, penonton dia ialah para gembala, para penyanyi mereka ialah para malaikat, dan mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan. So I think this is first konsep rohani di dalam Alkitab. So maksudnya Alkitab lah kita buat konsep rohani kan. So selepas kita habis melihat petikan ini, this is quite familiar for us. Kalau kamu teringat lagi tentang Christmas story, this is a story yang sangat-sangat familiar bagi kita. So kalau kamu mahu tahu lebih lagi, kamu baca, dengar Legacy.tv podcast dan juga join us for Bible study setiap hari Rabu, Duck Down Deep, pukul 7.30 petang. Nah, mari kita terus jump in kepada persoalan kita yang pertama that we want to discuss. Soalan pertama yang we want to look at ialah secara general ataupun secara umum, apa beberapa pemerhatian yang menarik yang kamu lihat melalui petikan ini kan, melalui interaksi ataupun beberapa dialog daripada para gembala dan juga para malaikat pada ketika ini. Mungkin kita bermula daripada Yoni dahulu. Let's start the ball rolling. Okay, thank you Richard. So kalau berdasarkan pemerhatian saya, perkara yang saya boleh nampak menarik melalui interaksi atau dialog di antara malaikat dan juga gembala pada waktu itu adalah respon daripada gembala tu di mana mereka pada waktu ketakutan juga. Masa tu Lukas memberitahu bahwa mereka ketakutan, tapi ada satu benda menarik yang saya perhatikan di mana kali ada curiosity, apa sebenarnya yang berlaku. So mereka saya tak melihat mereka menjawab dalam interaksi ini. Mereka mendengar dan saya rasa menariknya mungkin mereka curious apa sebenarnya yang berlaku. So itu pemerhatian menarik yang saya boleh nampak dari interaksi antara malaikat dengan gembala ni pada waktu itulah. Sebab tu mereka diam saja dan biarkan malaikat tu berbicara. Yep. So itu dari saya, itu pemerhatian dari saya. So ketakutan lah dekat daripada petikan ini kan. Ya, dan ketakutan. Dan ternyata it's not really takut yang melarikan diri, ternyata mereka stay juga di sana. It's a takut mixed with keliru dan mereka menunggu apa yang terjadi lah selepas itu. How about you, Dex? What do you think about some observation that you see? Okay, sesambung daripada Yoni punya tadi lah. Satu perkataan takut itu kan, lepas kita lihat balik, kita pernah belajar di Lukas itu juga kah? Kalau tidak silap saya untuk Zakaria dan mereka tu cakap benda yang sama, jangan takut. So macam Yon cakap, mungkin ditambah curiosity dan juga bila mereka cakap jangan takutkan, jadi para gembala dia memang stay dekat situ. Dan saya boleh bayangkan mereka mendengar suara-suara bernyanyi itu. Imagine kamu berada di satu tempat di padang gurun, lepas itu tiba-tiba kamu dengar suara orang yang
ramai menyanyi. Itu sebab saya cakap saat konsert rohani tadi. Okay, and then satu lagi ialah respon mereka. Kalau kita lihat kepada respon mereka kan lepas saja, bukan selepas saja, dia macam immediate action lah. Mereka mendengar itu, mereka terus bertindak lah. Dia perasaan takut itu bukan perasaan takut yang pasif, maksudnya perasaan takut yang kamu tidak bertindak, tetapi lepas mereka mendengar dan berarti mereka tidak ada, mungkin juga sebab tidak ditulis banyak kan, ada ruang untuk mempersoalkan. Tapi kalau kita lihat ayat di sini, setelah malaikat itu meninggalkan mereka terus bertindak. Itu yang saya rasa quite interesting juga, mereka punya respon. Macam daripada takut, terus doing something. Yes, okay. Terus bertindaklah sebagaimana apa yang kamu perhatikan tadi. So saya juga melihat seolah-olah ada dua status of people. Bukan status of people, status golongan. Kalau kita lihat daripada sini kita melihat tentang gembala. Of course gembala bukan golongan yang paling rendah, tapi mereka antara paling rendah juga lah, antara dari segi budaya pada ketika itu. Dan if you look at this, ini sesuatu yang sangat interesting lah apabila saya perhatikan juga tadi. Dan yang datang itulah malaikat antara status yang tinggi di syurga. Dan these two collide, maksudnya people yang agak rendah in the culture pada ketika itu, gembala, bertembung dengan para malaikat yang status yang agak tinggi di syurga. So these two come together untuk mereka sama-sama satu grup menceritakan tentang kelahiran Yesus, satu lagi grup menerima tentang berita baik tentang kelahiran Yesus Kristus. So I found this is Tuhan memang selalu macam tu kan, dia selalu menembongkan antara golongan yang dipandang rendah dan juga golongan yang dipandang tinggi. Okay, sorry. Praise, what for you? Ya, bila saya baca balik-balik kan dalam petikan ini, saya dapat menggambarkan di mana pada waktu itu suasana sangat sunyi dan mereka sedang menggembalakan doa di padang gurun, dan saya imagine, wah, betapa tenangnya situasi pada waktu itu kan. Terus saya imagine, and then pada masa yang sama kan saya berulang kali membaca petikan ayat yang ke-11 di mana dia beritahu macam ni, pada malam ini di kota Daud telah lahir seorang penyelamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan. Dan bila saya baca balik kan, saya merasakan yang Tuhan berbicara melalui malaikat Tuhan itu secara personal, sangat personal dengan para gembala, di mana dia kata penyelamat bagimu. Dan saya berasa tersentuh juga bagian di mana para gembala itu, kita tahu mereka berada kalau dalam kedudukan yang agak rendah, tetapi Tuhan menganggap mereka sebagai sebahagian daripada berita baik itu kan. Jadi wah kan sangat kagum saya dengan apa yang berlaku dalam situasi ini. Ya, saya juga melihat pertembungan ini ataupun pertemuan ini disatukan dengan apa yang macam Pres katakan tadi, disatukan dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat kan apabila para malaikat berkata, dikatakan kemuliaan bagi Allah tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan pada hatinya. Jadi ini juga bermaksud bukan hanya para gembala, tapi para gembala tergolong dalam mereka yang orang yang berkenan pada hati Tuhan. Dan malaikat melihat para gembala ini ialah berkenan di hati Tuhan, dan pada masa sama sebagaimana yang telah dikatakan tadi, apabila malaikat para gembala mendengar mesej ini daripada para malaikat, mereka berkata ini ialah mesej yang diberitahu Tuhan kepada kita, dia cakap. So the link between these two is God. Okay. Anyone ini ada afterthought daripada yang lain? Yon, Dex, tambahan lagi? Seorang kan? Kamu dulu. Mungkin ini dulu. Dex. Nah, mungkin saya. Ini dulu, saya masih mengarang ayat dulu. Yon, any other exhibition? Saya rasa ini pun menarik juga tentang macam mana interaksi di antara gembala dengan malaikat pada waktu ini, di mana malaikat macam yang Priscilla katakan tadi dalam ayat ke-11, di kota malam ini di kota Daud telah lahir seorang penyelamat bagimu. So kita tidak dinyatakan kepada malaikat bahwa tempat kelahiran itu adalah di kota Bethlehem, macam itulah. So yang menariknya adalah respon daripada gembala tu, mereka terus mencari kota Daud ini adalah, mereka ada inisiatif untuk kota Daud, dia terus link Bethlehem, dia terus pergi ke Bethlehem, macam itulah. So itu perkara yang menarik bagi saya juga lah, bagaimana gembala ini boleh tahu terus pergi ke Bethlehem macam tu. So itu benar menarik bagi saya lah.
Ya, even pun ayat tentang kota Daud is obviously merujuk kepada Bethlehem. Katakan mereka memang dah tahu dah, oh ini memang Bethlehem. Still something amazing juga. Bethlehem itu bukan kawasan yang kecil. Still mereka perlu berusaha untuk pergi ke sana juga kan. Ada lagi penambahan daripada Pres dan juga Dex? Daripada saya sedikit sahajalah apabila sebab saya banyak menggambarkan apa yang berlaku pada waktu itu dan saya merasakan wah betapa indahnya situasi di mana gembala itu mereka berkesempatan untuk menyaksikan para malaikat itu memuji-muji Tuhan. Live concert, itu yang saya cakap tadi, live concert. Itulah, it's something yang tidak dapat kita gambarkan dengan kata-kata betapa majestic, betapa agungnya apa yang berlaku pada waktu itu kan. Yap. One day saya berharap kita semua akan melalui perkara yang sama juga kan. Saya teringat masa zaman muda-muda masanya dah tua lah sekarang kan. Last time kami suka dengar lagu rock sikit lah kan. Kami dengar lagu Deftones. So pada masa itu Deftones ada datang pergi ke Semenanjung. So we are so excited, kami beli tiket. Jangan cakap lah berapa harga tiket, whatever it is. Sangat excited, beli dan kami pergi ke konsert sana dan suasana live concert ataupun that event sangat bayangkan lah, sedangkan ini lagu kurang rohani lah. But we are so excited dan suasana dia sangat-sangat besar. I bet kalau korang pernah pergi konser besar kan, if you go there, you have the present itu pun sudah macam sangat-sangat best. Nah, bayangkan sebagaimana apa yang Pres katakan tadi, if we berada pada tempat para malaikat, para gembala pada ketika itu. Sebab itu mungkin mereka speechless kan sebab this is so grandiose. Dex what? Kalau dari saya kan, bila saya tengok perkataan tiba-tiba tu rasa macam dia macam ada keluar bunyi kalau kita tengok cerita seram yang tiba-tiba ada jump scare kan. Tapi tiba-tiba yang pertama hanya satu malaikat yang datang. So even dengan kehadiran satu malaikat pun saya rasa kita sudah rasa the joy of the Lord itu. Dan kemudian tiba-tiba yang kedua itu kan satu angkatan syurga bah. Saya terus rasa macam apa perasaan ini persoalan. Tapi saya rasa ada jawapan lah di dalam pribadi kita juga. Apakah perasaan mereka pada saat itu bila secara tiba-tiba mula-mula hanya satu malaikat mereka rasa takut bah. Dan mereka cakap jangan takut. Lepas itu kemudian tiba-tiba lagi datang satu angkatan syurga menyanyi dan memuji. Wah, saya rasa macam dia lebih daripada konsert rohani itu. Dia macam ada satu, bayangkan kamu the presence of God dengan kehadiran kita tahu kan malaikat lebih tinggi daripada kita dan saya rasa susah untuk digambarkan dengan kata-kata juga benda tu. So itu mungkin perasaan mereka pada saat itu sampai selepas itu kita lihat respon mereka melakukan apa yang straightforward melakukan benda yang mereka perlu lakukan. Itu yang saya lihat lah. Yeah, I think that is another thing yang quite amazing. Mereka bermula daripada ketakutan, and then diakhiri dengan mereka memuji-muji Allah kan dalam petikan tu. Dan kamu bayangkan malaikat lah, tapi kita tidak diberitahu. Tapi of course akan malaikat apabila mereka mengumumkan muka mereka sedih kan. Of course mereka akan excited, bersukacita juga. So saya nampak satu lagi persamaan, the collide between these two, yaitu sukacita. Saya rasakan sebagaimana apa Index katakan tadi, mula-mula seorang malaikat muncul. Kemudian tiba-tiba satu band, satu grup, dikatakan the army, the host of angel, terus burst macam tu. Saya bayangkan lah kalau malaikat yang dekat, yang before this kan mereka sudah practice choir dan sebagainya. So, bila mau keluar lagi, bila dia mau habis ni, bila malaikat yang pertama ni mau habis dia cakap mereka terus burst with sukacita. Dan kemudian kita melihat para gembala daripada ketakutan ataupun keliru, terus juga kepada sukacita. So these two come together from different status dan juga datang dengan nama Tuhan, dan pada masa sama juga both either keluar daripada interaksi ini penuh dengan sukacita. Is there anything yang ada apa-apa lagi yang kita boleh kamu perhatikan daripada soalan ini? Let us jump to soalan yang kedua, because anytime kamu boleh masuk lagi kepada persoalan yang pertama ini. Saya tahu Pres mau cakap tadi kan. Okey, mungkin bagaimana para gembala boleh mengajar kita, mungkin ini juga berkaitan dengan yang pertama tadi kan, bagaimana para gembala boleh mengajar kita untuk meresponi berita baik tentang Yesus Kristus, Yesus Mesias. Pres.
Ya, bagi saya kan apa yang telah para gembala ini tunjukkan di mana mereka meresponi berita baik tentang Yesus yang telah disampaikan itu dengan menunjukkan bahwa mereka mengimani setiap perkara yang telah disampaikan. Dan uh, kalau saya bacakan dalam ayat yang ke-15 itu di mana mereka tidak cakap yang mari kita pergi sana untuk lihat benda itu betul atau tidak, mereka cakap. Tak ada mereka beritahu macam itu kan, tetapi mereka kata marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat kejadian yang telah. Maksudnya mereka memang percaya bahwa kelahiran Yesus itu memang telah berlaku. Dan di situ kita dapat melihat mereka punya, they have a very simple faith di dalam Tuhan. Simple, bukan simple yang boleh kita ambil ringan, tetapi yang macam anak-anak kecil, mereka percaya dengan boldness macam itu kan, dengan setiap apa yang telah disampaikan. Dan bagi saya kan, alangkah indahnya kalau kita juga mempunyai respon yang sama seperti gembala ini, di mana mereka percaya dan tidak mempersoalkan ataupun masih lagi tertanya-tanya adakah betul, adakah tidak macam itu kan? Ya. Oh, interesting. Dan another thing that selain berapa yang kamu kongsikan tadi, dikatakan mari kita pergi apa yang telah berlaku, kamu highlight tadi kan. Dan satu juga yang saya perhatikan di sini, para malaikat hanya bagi tahu yang pada malam ini di kota Daud telah lahir seorang penyelamat bagimu, yaitu Kristus ataupun Mesaya. Malaikat tak beritahu, kamu pergi sana lah. Tak ada. Mereka juga yang sendiri pergi ke sana. So, inisiatif yang kita boleh belajar daripada para gembala di sini. I think for me, this is a bit hard. Sebab saya perlukan bukti. I need something yang tunjuklah slideshow kan, selain pada nyanyi, tunjuk slideshow sikit, mana location dan sebagainya. Really, something is humbling lah untuk to have the faith as a child di sini. Dex, ini ada apa yang kamu dapat daripada sini? saya sedang baca, okay. Macam yang saya cakap tadi kan, bagaimana mereka percaya tanpa question. Selepas mereka mendengar ada perasaan takut, lepas itu mereka terus pergi dan percaya. Dan macam yang Yoni cakap tadi, mereka ada inisiatif untuk mencari tentang kota Bethlehem itu, walaupun tidak dinyatakan pada awal kan. Saya melihat juga mereka, selepas mereka mendengar berita baik itu, mereka tidak keep it to themselves. Mereka terus ada sukacita dan eagerness untuk pergi mencari, melihat sendiri. I mean, dia tidak mendengar dan keep macam itu saja. Dia mahu melihat dan juga dia mahu berkongsi dengan orang, yang ada joy di dalam hati mereka. Itu saya rasa dia macam, kalau saya tak cerita dengan orang, saya boleh tidur malam ini, something like that lah. Itu yang saya lihat lah. Bila mereka telah mendengar, mereka rasa macam, mari kita pergi melihat. Mereka mahu melihat dan mereka mahu berkongsi dengan orang. So ada di dalam diri mereka yang mereka eager untuk mencari Tuhan. Itu yang saya lihat lah, the eagerness of them to mencari Tuhan, dan juga the eagerness of them to share the good news of God. Yeah, do you see this among us? Mungkin ada. So when you say macam itu kan, saya teringat masa mula-mula dulu mungkin pernah, mungkin sekarang dia nampak macam a little bit less daripada yang dulu. It's a good lesson juga. Okay, Yon. Okay, apa perkara yang para gembala boleh ajar kita tentang meresponi berita baik tentang Yesus Kristus kan? Bagi saya perkara yang sangat besar yang saya nampak directly adalah ketaatan mereka lah. Ketaatan mereka. Saya kau bayangkan malaikat sudah bagi tahu kamu ada satu juru selamat mau datang. It's a betul-betul perkara yang luar biasa lah. Juru selamat yang datang, bukan calang-calang. Juru selamat yang lahir macam tu kan. Dan respon mereka adalah taat, tanpa tunda-tunda, dia terus bertindak. So itu benda yang saya sangat belajar, di mana kalau kita tunda kan, contohnya malam ini kita dengar tentang firman Tuhan. Contoh di church kan kita belajar orang preach berubah, sangat menyentuh hati kita dan kita mau bertobat macam tu contohnya. Tetapi kalau kita tunda-tunda waktu kita mau bertobat tu, memang kita akan malah balik api berkobar-kobar tu. Saya rasa itu benda yang saya belajar daripada gembala ni, di mana mereka taat pada waktu mereka sudah dengar daripada malaikat pergi, dan mereka antara satu sama lain support each other lah. Mari kita sama-sama. Dia tidak seorang, dia adalah sekumpulan dia. Mari kita sama-sama pergi dan lihat kota Bethlehem macam itu kan. So ada satu ketaatan dan juga kesatuan dalam body mereka ni, dalam
communities mereka nih pergi ke kota Bethlehem untuk melihat Yesus itulah. So mereka tidak biarkan api yang membara-bara, semangat yang membara-bara tadi lepas tengok kejadian ajaib tadi. Mereka tidak biarkan begitu saja, kita mesti bagi tahu orang apa yang kita lihat. So mereka pergi dan betul-betul sama seperti apa yang malaikat katakan kepada mereka. So itu buat mereka lebih teruja lagi sampai semua benda yang mereka nampak pun mereka ceritakan kepada orang-orang sekeliling. So itu respon yang sepatutnya kita lakukan tentang berita baik Yesus Kristus lah sepatutnya bila kita sudah diberikan kuasa untuk berkata-kata mengenai berita baik. So biarkan orang lain pun mendengar, supaya orang lain pun tahu tentang berita baik itulah. So itu respon yang saya belajar daripada para gembala ini, di mana mereka tetap taat dan tidak menunda untuk memberitahu berita baik. Ya, dia macam goreng pisangnya. Kalau pisang tidak sedap, tak berapa sedap. Cepat-cepat kongsikan. Cepat. Jangan tunda nanti. Ya. Tak sempat nak mendengar berita baik itu, mungkin ada yang tak sempat nanti. Berita baik. Ya. We should come back to that. Pres, ini ada penambahan lagi from you? Ya, di mana saya juga sekali lagi ditegur apabila saya melihat di mana ayat yang ke-20, di mana gembala itu pulang sambil memuji-muji Tuhan atas memuji-muji Allah atas segala yang didengar dan dilihat mereka. Di mana saya ada kecenderungan juga untuk lupa diri, macam overlook yang pekerjaan baik yang telah dilakukan Tuhan kan. Dan di sini hanya meringatkan saya bahwa para gembala ini mereka mengakui dan juga mereka meresponi iman mereka dalam Tuhan dengan memuji-muji Tuhan. Mereka mengakui bahwa setiap pekerjaan baik itu dan juga kelahiran Yesus sebagai juru selamat itu dimulakan oleh Tuhan itu sendiri, karena kepribadian Tuhan itu sendiri yang sangat baik. Tuhan itu sangat baik ya kita, dan mengingatkan saya juga untuk acknowledge yang kita harus mengakui bahwa segala-gala yang baik itu harus mendatangkan puji-pujian bagi Tuhan kan? Yeah. Yes. Thank you, Pres. As for me, saya rasakan banyak perkara yang I really learn from para gembala. Salah satunya juga tentang penginjilan ataupun when we try to witness to others, kita tak perlu menceritakan something yang orang lain terjadi kepada orang lain. Of course ada masanya sesuai dengan tempat dan sebagainya. Tapi apabila kita melihat para gembala ini, mereka just berkongsi tentang apa yang terjadi kepada mereka, perbuatan baik yang Tuhan lakukan kepada mereka, message yang Tuhan telah sampaikan kepada mereka. So stories sometimes kita tuh menekankan diri kita sendiri terlampau. Kalau saya share gospel ni, dia mesti daripada kematian Yesus, kebangkitan dia. Of course, if you have time, kamu kongsikan segala itu. Tapi one witness yang sangat-sangat penting ialah apa yang terjadi, experience yang kita alami sendiri bersama dengan Tuhan. Dan satu lagi yang saya belajar juga tentang di akhir berita baik itu harus ada puji-pujian. Saya rasakan Pres juga ada kongsikan di sana, yaitu this good news apabila dikongsikan, it will make you feel joy. So dia ada dua peringkat lah. Satu, kita kongsikan berita baik sebab ianya memberi sukacita kepada kita. Tapi apabila kita memberitakan berita baik, ianya akan memberikan sukacita kepada kita. So it always menambahkan lagi your joy. For me, this is one of the thing yang kenapa I'm so excited about Bible study ataupun berkongsi daripada video ini bersama dengan kita dekat YouTube ini dan sebagainya. Because once I read something yang interesting from the Word of God, it bring me joy. Dan apabila saya menerangkannya, berkongsikannya, ianya menambahkan lagi sukacita di dalam Tuhan. Penting kan, Christianity sangat penting in sukacita. Kalau kita cakap, kita ada berita baik, tapi muka ada berita baik, macam tak sesuai message. Ini ada penambahan lagi tentang hal ini. What are the things that come to mind as we hear from one another? Oke, saya tertarik dengan apa yang Yon cakap tentang ketaatan tadi, Pak, dan tidak menunda. Sebab minggu lepas saya ada fellowship dengan Madam. So, satu benda yang Madam ingatkan saya adalah exactly apa yang Yon cakap. Madam cakap untuk cara kita menunjukkan, salah satu cara kita menunjukkan ketaatan kepada Tuhan adalah untuk tidak menunda sesuatu. Contohnya bangun pagi dan
Tuhan letakkan di dalam hati kamu untuk berdoa, tetapi kamu cakap tak apalah, saya buat ini dulu, saya pergi buat itu dulu, saya pergi buat ini, yang itu dan yang ini sampai kan kita lupakan. Jadi Madam kata the way you show ketaatan dekat Tuhan adalah doing things terus. Maksudnya kalau Tuhan nyatakan, kalau kamu telah belajar firman Tuhan dan hati kamu rasa eager kan mau kongsi dengan orang, share saja dengan siapa-siapa yang kamu rasa kamu mau share. Whether dia terima ataupun tidak, itu sebaliknya. Dan kalau saya daripada saya sendiri, secara pribadi kan, saya jenis yang saya share berani kan betul apa yang saya share ini. Saya tidak paham lagi tentang perkara ini. Saya maksudnya saya selalu menunda benda itu disebabkan saya rasa macam tak cukup lah benda ini. Saya mau share lagi lah benda ini dan link balik kepada apa yang Brother Richard cakap. So dia tadi kan, even a simple things yang terjadi di dalam hidup kita yang Tuhan, itu pun kita boleh sharing dengan orang. So tidak perlu benda yang boom dan wow, saya telah membaca firman Tuhan dari sini ke sini dan saya perlu share tentang benda ini. It is something yang simple. Go ahead and share the good news of God. Itu yang saya belajar juga daripada para gembala ini kan, walaupun benda itu kita anggap benda itu simple, tetapi dia membawa satu sukacita yang sangat besar kepada semua orang pada saat itu tentang kelahiran. Kalau kita berada di situ kan, bagi saya secara pribadi, saya berada di situ tanpa membaca firman Tuhan yang kita ada pada saat ini. Contoh orang cakap, seorang bayi akan lahir, jadi penyelamat kan. So benda itu macam satu benda yang simple, baby lahir jadi penyelamat. Tetapi how big is mereka punya ketaatan dan percaya kepada Tuhan itu untuk mereka berkongsi tentang benda yang kita anggap mungkin. Saya secara pribadi kalau berada di situ menganggap benda itu simple, tapi sebenarnya benda itu telah menjadi satu berita yang sangat besar, penyelamat bagi seluruh umat manusia. Do you think adakah kamu orang berfikir yang para gembala ini juga expected for the coming of Messiah ataupun penyelamat? Soalan mengejut. Ya, bagi saya ya, melihat bagaimana mereka respon kepada apa yang telah dikatakan kepada mereka, kita dapat melihat yang mereka mengambil berat, mereka ambil serius tentang setiap perkara yang telah disampaikan. Oleh itu kita dapat melihat bahwa mereka pertama mereka pergi untuk menyaksikan apa yang telah terjadi kelahiran Yesus, dan kedua mereka memuji-muji Tuhan. Dan dari situ kita dapat lihat yang mereka memang menanti-nantikan kelahiran Yesus juga pada pandangan saya. Ya. So apabila Dex berkongsi pasal poin dia tadi, that also come to my mind. Sebab dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan pada hatinya. Maksudnya kalau para gembala ialah mereka yang berkenan di hatinya, maksudnya at least mereka ada kerinduan ataupun penantian tentang Messiah ataupun penyelamat ini. So Tuhan meresponi jugalah kepada isi hati mereka lah pada ketika itu. Dan mungkin mereka berada di padang, kenapa kita tidak berada di Sama'ah ataupun di rumah ibadah? Di sanalah kalau kita mau tahu tentang Tuhan. Tapi mungkin they don't have time for this. Mereka just dekat padang, maybe reflecting sama seperti Raja Daud kan, main music dan sebagainya, thinking about God, lihat bintang, terus ada puisi-puisi tentang Tuhan. So maksud saya lah, they already have ada kerinduan Tuhan, hadirat Tuhan, dan ternyata Tuhan juga memunculkan diri mereka, dia kepada mereka. Another thing that come to my mind, saya rasakan Yoni juga mau respond. For me is that kalau kita lihat daripada latar belakang, kita mendapati bahawa para gembala dalam perjanjian baru sangat berbeza sedikit dengan dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama mereka dilihat lebih tinggi lagi darjat ataupun status kerana banyaklah nabi-nabi juga para gembala. Tapi dalam perjanjian baru mereka sekarang dilihat lebih rendah sedikit lagi. Malah dianggap sebagai orang yang kuranglah dari segi social status dan sebagainya. Dan apabila mereka dengar pasal kisah ini, mereka pergi memberitakan sebagaimana apa yang telah dikongsikan tadi. Dan ini mengingatkan saya bahwa sometimes apabila kita mau mengongsikan firman Tuhan, have you ever come to your mind yang saya tak pergi sekolah teologi, saya tak baca kitab sampai habis, sepatutnya baca sampai habis lah, itu pun susah. Tapi sometimes we question ourselves sehingga kan aku dah ada berita baik itu, tapi kalau saya kongsikan orang mau dengar tidak mau, sebab saya pun bukannya orang yang terkenal dan sebagainya. So ada podcast kan macam dan sebagainya. So this should encourage us yang it's not about you, it's about the message yang kita bawa itu. Yon, ini ada respon from this sebelum kita pergi pada soalan yang ketiga. Saya rasa respon yang saya mau respon tadi lebih kurang sama dengan apa yang Pris katakan tadi lah. Memang mereka menanti-nantikan juru selamat untuk bangsa mereka untuk datang pada waktu itu. Sebab tu respon mereka
sangat luar biasa, dan mereka juga bagaimana malaikat tuh memberitahu tentang kedatangan kelahiran juru selamat itu telah memberikan satu sukacita ke dalam hati mereka, dan pada masa yang sama damai sejahtera dalam hati mereka lah, di mana mereka tahu bahwa keselamatan itu ada pada waktu itu. Itu yang saya respon. Macam sedih aja kan bunyinya. Alright. Oke, mari kita pergi pada persoalan yang ketiga. Kita pergi pada Dex. Nyatakan sesuatu yang menjadikan kamu kagum tentang Tuhan dalam petikan ini secara keseluruhan, dan juga maybe some aplikasi yang boleh dibawa kepada kita pada masa kini. Oke, saya ada bracket beberapa perkataan yang saya masa saya bacakan. Wow, gitulah. So, apa yang saya kagum tentang Tuhan dekat sini adalah kita tengokkan dia kata berita baik, sukacita besar kepada seluruh umat, penyelamat bagimu Kristus Tuhan. Tetapi kalau kita berhenti di situ, mesti kita rasa macam bagaimana Tuhan ini datang? Itu yang saya coba stop di situ, dan saya berpikir kalau saya mendengar tentang itu. So, berita baik tentang Tuhan, maksudnya Tuhan itu akan datang kan? Sukacita, saya berpikir Tuhan ini akan datang macam mana? Adakah dia akan datang in a godly form yang bersinar-sinar? Tetapi lepas itu dijawab ayat yang seterusnya, seorang anak dibenam di dalam palungan. So, anak dan palungan itu kan, anak itu adalah, bila kita tengok baby yang lahir, mereka tidak dapat buat apa-apa lah. We need to assist them, ini dan itu. Lepas itu, kalau baby lahir di hospital memang great lah, tetapi ini di palungan bah, tempat makan hewan. So, saya melihat, wow, begitu sekali Tuhan mau datang dan membawa keselamatan bagi kita bah. Perkataan keselamatan itu adalah perkataan yang saya rasa it is a very comfort word bagi saya secara pribadi. Sebab selamat, maksudnya kamu selamat daripada apa-apa saja. Dan Tuhan itu datang in the baby form di dalam palungan. Baby tidak dapat buat apa-apa. So saya melihat Tuhan itu sangat-sangat humble. Dia datang jadi baby yang tidak dapat buat apa-apa. Lepas itu di dalam palungan lagi, dan melalui proses, kita tahu kalau jadi baby untuk dia mati di kayu salib, dia melalui proses pembesaran kan. Wah, saya rasa macam saya sendiri sangat direndahkan hati pada saat ini, sebab ya deep down of course masih ada kita rasa bangga diri kadang-kadang kan. Oh, saya boleh melakukan itu dan ini, tetapi melihat Tuhan yang begitu besar, dia boleh saja tidak datang not in a baby form, bukan di tempat yang seperti itu. Dia boleh saja datang di istana, dia boleh saja datang di gereja, dia boleh saja datang di tempat-tempat yang gahbah, dan in a form of lebih stronger daripada a baby. Tetapi dia memilih datang seperti itu to show that dia datang in humble way untuk semua orang. Bukan sahaja orang yang kaya boleh diselamatkan, tetapi kita juga boleh diselamatkan. Jadi saya melihat benda ini kan, bagaimana saya melihat dia pada saat ini adalah untuk saya juga belajar merendahkan diri, sebab Tuhan yang begitu besar sanggup datang seperti itu. Kenapa saya yang hanya manusia biasa? Saya rasa kalau Tuhan tengok kan macam semut bah, mikroorganisme kok mahu berasa bangga dengan diri sendiri, sedangkan kadang-kadang benda yang kita dapat itu bukan daripada diri kita sendiri, mungkin daripada anak ataupun hasil doa-doa ibu bapa, hasil doa-doa orang di sekeliling kita. Itu yang saya belajar, to humble myself down. Sedangkan saya melihat Tuhan di sini betul-betul merendahkan diri. Ini saya rasa satu memang betul-betul humble. Yeah. Wow. So I mean, goodly dia explain dengan sangat baik. Wow. Thank you very much. Pres, what comes to you? Tak boleh tambah lagi yang poin pertama. Ya, apa yang menjadikan saya kagum tentang Tuhan ialah Tuhan tiada yang dapat saya gunakan untuk membandingkan siapa Tuhan. Kita tahu dia Tuhan yang sangat besar, Tuhan yang agung. Tetapi Tuhan juga masih inginkan kita untuk menjadi bahagian dalam berita baik itu. Sama macam gembala itu tadi yang mereka di padang dan mereka Tuhan berjumpa dengan mereka. Itu mengingatkan saya bahwa tak kira apapun dimanapun kita, Tuhan itu masih inginkan kita untuk menjadi bagian dalam berita baik itu kan. Jadi apa aplikasi yang dapat saya lakukan? Ianya mengingatkan saya juga untuk menjadikan Tuhan mempunyai bagian penting di dalam kehidupan saya juga kan. Yep. Di mana ya
Tuhan telah melakukan sebegitu banyak perkara baik untuk saya dan semestinya perlu juga untuk melibatkan Tuhan dalam semua apapun yang saya lakukan. Itu yang dapat saya aplikasikan daripada apa yang telah dibacakan dan telah kita pelajari. Ya. Yeah. Thank you very much, Praise. For me, one thing, ada 3 dekat sini, but maybe just let me share just one dulu. Ingat lagi Yesus berkata apabila dia memulakan pelayanan dia katakan, aku telah diurapi, dia katakan, roh Tuhan ada padaku kerana dia telah mengurapi aku, kata Yesus dalam Lukas bab yang keempat ayat ke-18, untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dan dia cakap pasal orang yang tertindas, orang yang buta dan sebagainya. So dengan kedatangan Yesus itu sendiri, sebagaimana Dex kongsikan tadi pasal penyelamat, dan Yesus sendiri berkata bahawa dia telah diurapi untuk membawa berita baik kepada orang miskin. Dan kita tahu sebagaimana saya jelaskan sedikit tadi latar belakang tentang gembala, ternyata yes, Jesus come for this kind of this group of people, orang-orang miskin ataupun orang-orang yang tertindas. And this dan you see kan, this is the greatest news. Saya katakan dalam Alkitab dia 3 great news. Pertama, kelahiran Yesus, kedua, kematian Yesus, ketiga, kebangkitan Yesus. So these are very good news, dan di audience yang dia ada para gembala. So apabila kita perhatikan dekat sini ialah really when Jesus come, the Messiah come, dia betul-betul datang mengisytiharkan berita baik kepada orang miskin ataupun orang yang tertindas. Dan sebagaimana kita belajar, miskin secara socially poverty, dan juga materially poverty, tapi ianya juga merujuk kepada orang yang miskin secara rohani dan sebagainya. So kalau kamu mendengar tentang this YouTube sampai sekarang lah kan, mungkin kamu dah 10 minit kamu keluar daripada video ini, tapi kalau kamu sampai ujung dekat sini, kamu akan mendapati bahawa this message is also for you. The gospel is also for you. Berita baik ini juga untuk kamu. Kecualilah kalau kamu tak perlukan Tuhan. Nah, kalau kamu perlukan Tuhan, this is message for you. For me, that is one thing yang salah satu yang saya perhatikan. Tuhan intentionally memilih saksi-saksi pertama ini, para gembala, untuk memberitakan berita baik. Yon, what can you contribute? Okay, untuk menambah apa yang sudah Richard katakan tadi, mungkin perbezaan dia dari segi bahasa saja lah, cara kita mengungkapkan penjelasan itu. Coba kamu pakai bahasa Kayan. So apa yang membuat saya sangat kagum kalau berdasarkan petikan Lukas 2:8 hingga 20 ni, bagaimana Tuhan sangat mengasihi manusia sehingga dia sanggup datang dalam bentuk baby macam tu, dalam bentuk bayi. Dengan kerendahannya dia sanggup datang untuk manusia, menyelamatkan manusia daripada dosa. And then satu perkara yang menarik lagi yang membuat saya lebih kagum lagi adalah bagaimana Tuhan datang untuk semua lapisan masyarakat lah, tidak kira darjat, tidak kira status kita dalam sosial pada masa kini. Dia datang bukan untuk saya seorang, tetapi juga untuk semua lapisan apa sajalah, lapisan masyarakat, kasta yang ada, bukan untuk kasta yang kaya saja, tetapi semua lapisan. So kita juga boleh lihat bagaimana para gembala seperti dalam petikan firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini, mereka yang memberitakan tentang berita baik kepada orang. So, perkara yang saya boleh aplikasikan di sini adalah saya bukan saja boleh belajar daripada para gembala yang di gereja ataupun dekat YouTube kah, picture ataupun dari Legacy.tv semata-mata, tetapi saya boleh belajar dari siapa saja. Tidak kira, kita tidak boleh memandang rendah seseorang itu, so kita tidak boleh menghakimilah sesiapa, tetapi perkara yang saya sangat kagum dan boleh diaplikasikan berdasarkan petikan ini adalah saya boleh belajar of course dengan penyertaan daripada hikmat yang daripada Roh Kudus Tuhan itu sendiri. Dia yang memberikan kita hikmat untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk lah itu. So, tapi yang pasti daripada petikan ini kita boleh bagaimana Tuhan bekerja, kita boleh diajar ataupun boleh belajar dari siapapun. Itu yang saya sangat kagum, bagaimana Tuhan bekerja. Wow. Yeah. Thank you very much, Yoni. Maybe let us go another one round lagi. Dex, ada lagi point yang kamu dapat? Ada. Okay, so apa yang saya dapat adalah if there is a presence of God dalam kehidupan seperti kita tengok di sini kan, dia membawa joy yang sangat genuine joy lah bagi saya. Sebab itu bila telah melalui fasa-fasa mengenali Tuhan secara pribadi kan,
saya dapat merasakan yang that joy saya tidak boleh dapat daripada kemewahan, that joy saya tidak boleh dapat daripada dapat straight A. Sukacita itu saya tidak boleh dapat daripada dapat a perfect family. So I come to conclusion yang if you allow God to be present in your life, tanpa perlu kita buat apa-apa, kita sudah rasa sangat-sangat bersukacita. Itu yang saya rasa. And bila melihat kepada aplikasi pada saat ini kan, saya rasa perkara itu bila saya membiarkan Tuhan ada di dalam kehidupan saya in whatever situation yang saya lalui, saya dapat rasakan walaupun berada di dalam keadaan marah, keadaan yang kita rasa macam sedih, tapi tetap ada sukacita Tuhan itu bersama dengan kita. Itu yang saya selalu cakap dengan Madam kan, kalau saya ada prayer meeting dengan Madam, saya cakap one thing yang saya memang minta daripada dulu setelah mengenali Tuhan secara pribadi ialah saya tidak mahu hidup di dalam kehidupan yang there is no God, tidak ada Tuhan lagi di dalam. Sebab saya telah merasa sukacita yang tidak boleh dapat lagi di mana-mana. And sekarang saya faham kenapa Tuhan itu datang untuk orang miskin kan, Tuhan itu datang untuk orang miskin rohani. Sebab there is nothing more yang bagi saya lah, saya tidak tahu orang lain. There is nothing more yang kita mahu, walaupun kita miskin harta kan, tapi bila Tuhan di dalam kehidupan kita, sukacita Tuhan itu membuatkan kita tidak terlampau menginginkan lagi untuk menjadi kaya. Dia membuatkan kita, bagi yang miskin rohani, dia membuatkan kita rasa full. Then it also makes sense apabila Yesus berkata dalam Matius bab yang ke-5 dan juga Lukas bab yang ke-6 kan, dia berkata, diberkatilah kamu yang miskin kerana kamulah yang empunya kerajaan Allah. Diberkatilah kamu yang lapar sekarang kerana kamu akan dipuaskan. Diberkatilah kamu yang menangis sekarang, grief, kerana kamu akan bersukacita. So in another sense, sebenarnya apa yang Des kongsikan tadi juga, it make us learn yang sekarang saya faham little bit more tentang apa yang Yesus katakan dekat sini. Yes, but over our life we will makin lagi tahu apa yang Yesus katakan. Pres? Ya, saya teringat apa yang telah seseorang katakan. Saya lupa siapa orang itu. Seseorang itu. Ya, muka-muka dia pun saya macam miras-miras juga ingat. Tetapi apa yang dia katakan masih melekat dalam pikiran saya sehingga sekarang. Dia cakap macam ni, Tuhan kita bukan Tuhan yang boring, dia cakap. Tuhan kita sangat kreatif. Lihatlah di mana-mana saja. Kalau kamu memang mau melihat, kamu akan lihat pekerjaan Tuhan di mana-mana. Dia cakap macam itu kan. Dan for the last few days kan cuaca kita sangat panas. Langit pun biru sentiasa kan. Dan bila saya lihat langit biru, saya sangat kagum dengan apa yang segala-galanya yang telah Tuhan ciptakan. Kan walaupun cuaca panas, tetapi langit yang biru itu sangat cantik bagi saya. Dan pada masa yang sama hari ini, masa sekolah minggu, apa yang kami belajar ialah dari cerita Nabi Yunus, di mana dia pada akhir pembelajaran disimpulkan ialah dia diberikan Tuhan peluang sekali lagi untuk dia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan berita kepada penduduk di sana. Dan aplikasinya kepada kita hari ini lah ada dua daripada saya melalui renungan itu. Pertama, untuk sentiasa mengingatkan diri agar segala puji-pujian itu bagi Tuhan dan kita tidak boleh menjadi self-centered. Kita tidak boleh melihat segala-galanya yang kita ada itu daripada saya. Saya mengenal Tuhan kerana saya ingin kenal Tuhan, macam tidak. Tetapi itu daripada Tuhan kerana simpel lah katakan. Kita tidak boleh menyelamatkan diri sendiri. Jadi Tuhan yang telah datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dan saya tidak dapat tidak pernah habis rasa bersyukur saya apabila mengenangkan apa yang Tuhan telah lakukan untuk saya kan, dan juga untuk kita semua. Dan yang kedua ialah saya percaya bahwa setiap hari-hari yang kita ada kan is another opportunity, satu peluang untuk kita macam menjadi dekat dengan Tuhan dan juga untuk merenung segala pekerjaan baik yang Tuhan telah lakukan. Dan di atas segala-galanya, haleluya, puji Tuhan kerana kita telah menjadi sebahagian daripada berita orang yang mendapat bahagian dalam berita baik itu. Ya. Saya dah tahu dah siapa yang akan tutup di dalam doa. So saya juga melihat sesuatu yang menarik, yaitu sebagaimana saya katakan tadi, ada 3 news yang paling besar dalam Alkitab: kelahiran, kematian Yesus, dan juga kebangkitan Yesus. So dalam kelahiran Yesus Kristus ataupun apabila Yesus sudah lahir, Tuhan mengutuskan yang terbaik, the best group of people
Walaupun orang yang menonton tu hanya para gembala sajalah, konsep rohani lagi. Tapi Tuhan mengutuskan the best of the best, yaitu para malaikat. Bukan para imam, bukan para nabi, para malaikat. Dan kita melihat betapa kemeriahan berita baik ini disampaikan dan Tuhan menggunakan the best yang dia adalah. Mungkin malaikat ini, mungkin Gabriel, sebab ianya konsisten dengan dia yang beritahu, dia yang mengumumkan, seolah-olah malaikat Gabriel inilah yang tukang beritahu kan tentang hal ini. Tapi tidak dinyatakan, whatever it is, tapi itu tidak cukup bagi Tuhan. Tuhan cakap, tak cukuplah satu orang, bagi satu pasukan, ambil kau. Dan dia katakan satu angkatan syurga yang besar. Satu angkatan itu satu army or host of army. Lepas tu tak cukup lagi, dia katakan yang besar. Maksudnya banyak lagi yang akan datang. Dan ini mengingatkan saya tentang when we share the good news, we must prepare. Maksud saya lah, do the best as you can. I think for me, apabila kita pergi pasal Bible study dan sebagainya, for example, just prepare as if tak kira lah berapa orang datang, 2 ataupun 3 orang. Siapakah para gembala yang datangkan dalam hari Rabu ni nanti? Berapa banyak bilangan para gembala yang akan datang, kita tak tahu. 2 ataupun 3, it doesn't matter. Do the best as you can. Sebab God, the Father, send the best group of people untuk mengumumkan tentang kelahiran anaknya. I mean, this also apply to Sunday school, in our preparation, in pekerjaan kita dan sebagainya. Lebih-lebih lagi apabila memberitakan tentang berita baik. There's another one that come to my mind. Yang terakhir bagi saya, last but not the least, mungkin saya boleh round lagi kalau ada lagi nanti. Hal ini juga mengingat saya tentang Injil, berita baik ini, bukan hanya untuk orang yang belum mengenal Tuhan, malah kepada mereka yang sudah mengenal Tuhan. Nah, kenapa saya berkata begitu ialah para malaikat, para gembala, lepas mereka beritakan semua ini, mereka ceritakan kepada bapa dan juga ibu kepada anak itu, Yusuf dan juga Maria. Sebab itu Maria respon dia, Maria menyimpan segala perkara ini dalam hatinya dan merenunginya. So, bayangkan para gembala ini sangat-sangat excited tentang news ini. Dia ceritakan semuanya kepada semua orang, termasuk orang yang melahirkan anak itu sendiri, Maria dan juga Yusuf, which is, kamu tahu kisah latar belakang mereka kan? So, I look at this sebagai satu peringatan kepada Tuhan, kepada kita juga, yang jangan jemu dengan berita baik, jangan hanya kerana kita sudah mendengar berita baik, kita cakap yang, oh saya sudah dengar, saya tak perlulah saya yang terlibat dengan semua hal ini. Tapi, what if God juga menggunakan para gembala to remind balik kepada Maria dan juga Yusuf that this son is special. This is the Savior. This is the good news. Sehingga kan Maria berfikir bahwa, something yang bermain dalam fikiran Maria. Now, before we close, ada apa-apa lagi yang you guys want to share about petikan ini? I think banyak perkara yang kita boleh, maybe few words sebelum kita tutup dalam doa. Yon, ada lagi? Saya rasa semua sangat luar biasa perkongsian mengenai perkara ini pada malam ini. Tapi ada satu benda yang saya ingat balik bila berbincang mengenai para gembala ni. Dalam Mazmur 23 kan kita diingatkan oleh Raja Daud bagaimana dia memberitahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dan tidak akan kekurangan aku. Bagi tahu kita bagaimana dia mendescribe gembala yang baik itu. So perkara benda tidak akan kekurangan aku tu hanya dapat kita rasakan apabila sama yang Dex ceritakan tadi, bila kita mengalami sukacita Tuhan itu secara pribadi. Dan satu hal yang kita perlu tahu bahawa sukacita yang sejati itu yang berkekalan lah, sebab kita boleh rasa sukacita di mana-mana juga, boleh dengar konsert kita rasa sukacita juga, tapi ialah sampai mana sukacita itu dia kekal kah ataupun sampai dekat situ saja. So hanya melalui keselamatan dalam Yesus Kristus saja kita boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang kekal. So itu tindakan kita lah, mau percaya ke tidak pada Yesus terusnya. Itulah respon dari saya. Thank you. Thank you, Yon. Dex? Satu lagi yang saya lihat adalah Tuhan itu bukan saja Tuhan yang for a very big group of people kan, yang mau diselamatkan, tetapi juga secara personal dengan setiap pribadi. Dia bukan memilih-milih orang. Maksudnya dia bukan, saya dengan ini saja saya personal, dengan ini, dengan itu. Tetapi bila kita datang kepada Tuhan, dia telah menjadi sangat pribadi dengan kita. So dia mengajar saya untuk percaya sepenuhnya kepada dia.
untuk membiarkan Tuhan terus bekerja dan tidak ada boundaries lagi di antara saya dengan Tuhan. Pada saat ini saya kena datang pada Tuhan dengan nyatakan yang Tuhan, saya tidak dapat buat ini saya tidak dapat, itu saya tidak dapat, dan membenarkan Tuhan itu bekerja secara pribadi di dalam kehidupan saya. Begitu juga saya rasa dengan orang-orang yang mendengar juga, mungkin kamu mendengar sampai ini kan, ya Tuhan itu adalah Tuhan yang very personal. Kalau kita lihat dekat sini kan, penyelamat bagimu, maksudnya bagi kamu, bukan bagi dia, tapi bagi kamu. Mereka yang ada di sana kan. I think Dex juga mengingatkan saya tentang perkara tentang the dignity of pekerjaan gembala itu sendiri. Tuhan tak cakap yang okay, ada berita baik, kamu jadi penginjil lah, jangan jadi gembala lagi. Tapi but they stay as a gembala. Sama juga dengan para pemungut cukai yang datang kepada Yohanes Pembaptis, para tentera, mereka cakap macam mana dengan kami untuk menunjukkan mereka sudah bertaubat. Kemudian Yohanes Pembaptis berkata bahawa kamu buat dengan adil, buat kerja kamu dengan adil sebagai tentera, sebagai pemungut cukai dan sebagainya. So in a sense yang mungkin ada setengah perkara dalam kehidupan kita perlu berubah, termasuk pekerjaan kita perlu berubah, tetapi kebanyakan masanya we stay as we are. Dan apabila kita sudah mengenal kebenaran, berita baik tentang Yesus Kristus, kita bukan menjadi berubah terus semua jadi pastor, kan boring lah, siapa yang dan sebagainya. Tapi kita kekal dengan pekerjaan yang kita ada, selagi hanya give glory to God. Tapi sekarang kita melihatnya differently. Dan saya melihat bahawa para gembala ini, mereka masih lagi mengembala, but mereka full time ataupun part time sebagai penginjil. So look at this, apapun pekerjaan kita, kalau hanya pekerjaan dosa kamu tinggalkanlah, tapi kebanyakan pekerjaan kita ada is sanctified dan give dignity, bahwa anyone, bukan hanya semua orang sebagaimana Yoni katakan tadi, tapi bukan hanya setengah individu sebagaimana apa yang Dex katakan tadi, but everyone regardless of your work, background dan sebagainya, we can share the word of God, we can share about the good news, and we can have the joy yang ada pada para gembala ini. Saya last bagi Priscilla dan tutup kita dalam doa. Kamu tahu kan saya nak cakap macam tu. Ya, kamu tahu tak perasaan di mana kita berjumpa dengan rakan-rakan yang pernah dalam satu pelayanan dengan kita mungkin 10 tahun yang lepas ataupun dalam tempoh masa yang sangat panjang yang sudah kita tidak jumpa, tetapi bila kita jumpa balik, mereka masih stay dalam pelayanan mereka masih sangat berkobar-kobar semangat mereka dalam melayani Tuhan. Dan saya percaya kita sangat merasakan sukacita di mana kita melihat mereka masih lagi bersama-sama dengan Tuhan. Saya rasa kita sangat bersukacita apabila kita dapat mengetahui mereka masih setia melayani Tuhan kan. Dan saya berharap pun kita ingat masa kita mula-mula kenal Tuhan dahulu, kita sangat teruja ingin mengenali firman Tuhan, ingin bersekutu bersama-sama, dan berharap juga supaya sampai until at the end lah, kita tetap memelihara bahagian kita di dalam berita baik itu. Ya. Ya. Would you like to close us? Oke, mari kita berdoa juga. Haleluya Yesus, Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan sekali lagi di atas setiap pekerjaan Engkau Tuhan yang tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata, betapa indahnya, betapa agungnya rencana Engkau untuk kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang ada di sini dan juga untuk anak-anak Engkau di luar sana Tuhan, agar kami tetap menjadi bahagian, kami tetap memelihara bahagian kami dalam berita baik itu Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami naikkan ucapan syukur di atas setiap pekerjaan Tuhan, segala-galanya bermula daripada Engkau Tuhan. Tuhan yang telah datang untuk menyelamatkan kami Tuhan, dan tidak ada kata-kata yang sesuai untuk kami mengucapkan rasa bersyukur kami Tuhan ke dalam dengan Engkau. Tuhan, pimpinlah setiap kami Tuhan, biarlah sampai ke akhirnya Tuhan kami tetap bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan juga untuk setiap mereka Tuhan, penonton yang akan melihat perbincangan ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, apapun yang mereka perlukan Tuhan, whatever they need Tuhan, untuk mereka membangun di dalam iman mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan, kami mohon agar Tuhan yang bekerja, kami mohon agar Tuhan yang memimpin mereka, dan juga Tuhan meneguhkan mereka di dalam pengharapan mereka, agar mereka juga Tuhan terus mengimani setiap firman Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka ya Bapa. Dan inilah doa kami ya Tuhan, segala ucapan syukur, segala puji hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Goodbye.